ini kita sudah sama salah satu arsitek muda, Mas Rahmat Indrani. Kita sudah sama Mas Rahmat Indrani yang biasa akrab dipanggil Kibo. Mas Kibo. Karena katanya dulu rambutnya keriting gitu kan. Jadi sekarang lebih familiar tuh klien-kliennya panggil Mas Kibo. Halo Mas, apa kabar? Kabar baik Mbak. Kita sudah 5 tahun. 5 tahun nggak ketemu. Dulu kita sempat jalan-jalan bareng ya. Jadi dulu pemenang juara pertama Ogra itu selain dapat hadiah berupa uang, juga diajak jalan-jalan. Dulu kita jalan ke Budapest dan Vienna. Austria. Dan Austria ya. Tapi Masnya nih extend nih, ya kan? Dia menjelajah Eropa. Betul. Saya Ya ziarah kan? arsitektur setelah itu. Boleh dong diceritain gimana ininya? Jadi setelah saya dapat grant dari Onduline 2 minggu, saya minta persetujuan dari Onduline buat saya extend 2 minggu lagi. Jadi tiketnya kita pindah. Nah 2 minggu itulah dari perjalanan yang berkesan tentang arsitektur. Saya melihat beberapa arsitektur dunia dan saya berpikir bahwa setelah pulang dari sini saya harus bikin kantor. Nah dari situlah saya mulai, setelah pulang dari Onduline saya bikin kantor arsitek. Tapi konsep Eropa itu beda loh sama dengan konsep apa namanya yang sekarang digeluti gitu kan. Betul. Kalau di Eropa kan dia konsepnya kan Mediterranean, Betul. klasik gitu Betul. kan. Apa yang menjadi inspirasi yang istilahnya dari sisi konsep sebenarnya bertolak belakang nih gitu ya. Sebenarnya dorongan yang bikin sebuah dorongan itu maksud saya adalah ketika saya di Eropa itu saya benar-benar merasakan bahwa saya mencintai arsitektur. Arsitektur tuh bisa sampai segitunya di Eropa itu, diapresiasi masyarakat dan juga mempunyai dampak yang baik buat secara sosial itu. Nah, saya berpikir waktu pulang ke Indonesia bagaimana caranya saya berkontribusi buat arsitektur Indonesia nantinya. Makanya setelah itu saya bikin kantor dan menginisiasi konsep Redu House tadi buat kelas menengah. Tapi sebenarnya salah satu hal yang cukup berani ya. Ya, Maksudnya 3 tahun berprofesi atau berpraktek di salah satu firma yang terkenal. 5 tahun. 5 tahun ya. Salah satu firma yang terkenal. Lalu ikut berkompetisi, jalan ke luar negeri. Ya. Akhirnya melihat dan akhirnya balik ke Indonesia memutuskan oke, saya harus bikin sendiri. Dan berani buat saya konsep ini tuh berani loh. Maksudnya oke lah kalau reduce cost banyak lah gitu kan. Pasti orang juga ketika ini saya klien datang ke arsitek otomatis pikir pokoknya saya gimana caranya meminimalisir budget. Ya. Itu kan sesuatu konsep yang sebenarnya banyak lah orang itu standar gitu. Tetapi ini tuh di branding gitu. Betul. Sama Mas Kibo ini di branding jadinya Redu House. Redu House. Jadi itu juga saya sebenarnya punya privilege juga setelah dari Onduline. Saya mengikuti program pemerintah waktu itu diinisiasi sama Orbit Backcraft buat memilih beberapa desainer buat kita ngasih proposal. Proposal saya waktu itu tentang Redu House, tentang bagaimana kontribusi arsitektur buat perkembangan kelas menengah yang memang waktu itu sulit banget sampai sekarang sulit banget buat punya rumah. Jadi Redu sendiri adalah sebuah rumusan alternatif dan perspektif buat kelas menengah itu buat kedepannya punya rumah dengan sama-sama memikirkan tentang arsitektur reduksi tadi gitu. Kelas menengah. Ya. Kategori kelas menengah itu seperti apa? Kelas menengah itu adalah di mana millennials ya, bisa dibilang mereka baru bekerja dan punya gaji sekitar 5 sampai 10 juta. Oke, jadi memang sebenarnya segmentasi marketnya itu adalah di Betul. situ ya memang masyarakat atau anak-anak muda Ya. atau yang baru istilahnya meniti karir Betul. gitu kan, yang ingin mempunyai rumah tetapi disiasati sama Mas Indra, ini loh konsepnya dia itu yang Ya. nggak mahal gitu Betul. kan. Oke, boleh diceritain nggak sih lebih lanjut tentang Redu House? Redu House itu seperti saya bilang tadi, itu adalah sebuah perspektif berpikir dan metode desain supaya kita bisa mendapatkan membantu kelas menengah buat dapat rumah yang lebih efisien dan terjangkau. Nah, dari Redu House itu kita melihat dari hulu ke hilir bagaimana sebenarnya pola material, sistem material dan pola penggunaan material yang efisien sehingga mempercepat pekerjaan dan melihat sebuah potensi dari material itu dengan pola pemotongannya segala macam sehingga itu bisa mengurangi biaya yang jauh banget. Kalau bisa dibilang 30% penghematan dari Redu House. Oke. Nah, ini kan konsepnya nih kalau saya lihat ya, saya udah beberapa ngelihat portofolionya. Ya, Ini kan konsepnya minimalis. betul.
bisa nggak sih maksudnya tidak semua orang suka minimalis. Minimalis kelihatannya keren, Ya. tapi kalau saya pribadi gitu kan, saya lebih suka simple tetapi nggak terlalu kotak-kotak banget gitu kan. Betul. Kalau minimalis kan identik yang kotak-kotak. Betul. Bisa nggak sih dia tuh dikombinasi dengan konsep Sebenarnya yang bisa, modern? karena saya mendorong Redu House itu buat jadi sebuah kanvas kosong Oke. yang sebenarnya klien bisa isi di level berikutnya. Karena ketika kita berbicara tentang level ketika bangunan ini jadi, itu harus sepenuhnya ngikutin pola-pola dan disiplinnya Redu House. Sehingga klien-klien nanti bisa melukis kanvas kosong itu dengan gaya mereka masing-masing sebenarnya. Jadi kita nggak bisa ngelihat Redu House itu dalam suatu sisi bangunan selesai aja, tapi setelahnya justru ada yang mungkin bisa mengikuti polanya Redu House sehingga dia hidupnya jadi lebih minimalis karena ruang-ruangnya diciptakan dengan minimalis. Tapi ada juga yang justru mengisi kanvas itu dengan selera mereka masing-masing. Itu justru yang menarik menurut saya. Dari sisi warna, Betul. biasanya dari sisi pemilihan warna, kalau saya lihat konsep-konsep model seperti ini tuh kayak warna coklat, Betul. warna abu-abu gitu kan, lebih warna tanah lah gitu Ya. kan. Bisa nggak sih kalau yang dibuat lebih colorful gitu? Sebenarnya bisa aja, tapi prinsip yang dasarnya adalah bagaimana sebenarnya kita jujur dengan material sehingga kita nggak mengeluarkan cost yang lebih. Misalnya begini, oke. kalau dinding itu kalau emang kodratnya adalah semen expose, ya di expose aja. Jadi kita nggak ada biaya lagi buat cat. Tapi ke depan kalau klien mau justru merubah seleranya atau apa bisa, tapi setelahnya gitu. Jadi dari awal kita ngasih sebuah kanvas kosong saya bilang tadi. Jadi sebenarnya dari awal ketika ada klien datang sama Mas Ibo juga dikasih pemahamannya. Betul, jadi Gitu konsep kan? Redu House itu bukan cuma tentang arsitektur, tapi bagaimana cara berpikir dan bertanggung jawab juga tentang lingkungan. Itu berarti arsitek yang bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada Bukan klien. cuma arsiteknya aja, tapi kita mendorong klien buat ke arah situ juga. Oke. Sekarang berarti sudah berapa tahun ya Mas Redu House ini? Redu House programnya itu udah berjalan 3 tahunan lebih. 3 tahunan lebih. Betul. Jadi sebenarnya Redu House ini bisa saya bilang sebagai suatu brand nggak sih? Bisa dibilang, Iya karena itu fokusnya kita, positioning kita terhadap kelas menengah tadi saya bilang. Oke, jadi sebenarnya kalau konsep konsep efisiensi Ya. banyak lah gitu kan yang Betul. membuat itu, tapi yang mempatenkan, saya bilang yang Ya. mempatenkan Redu House itu ya memang sama Mas Kibo Betul, gitu kan. betul. Nah, project apa nih yang lagi menarik saat ini yang mungkin bisa di-share? Emang sekarang kebanyakan rumah dalam 3 tahun ini Redu House akhirnya bisa membuat sampai sekarang udah seri ke-20-an. Jadi udah sampai Redu House 24 sekarang. Nah, itu apa tuh maksudnya, seri apa nih? Jadi emang setiap Redu House itu kita kasih nama, misalnya Redu House nomor 1, nomor 2. Oh, jadi itu berarti sama dengan klien ya? Sama Project klien. ya, project Betul. 1, project 2. dua. Oh, oke. Nah, berkembangnya klien-klien Redu House sekarang, kalau dulu kan mungkin kelas menengah. Tapi sekarang justru klien-klien yang punya uang, bahkan artis-artis juga pernah ada di kliennya Redu House. Nah, mereka berpikir bukan cuma tentang efisiensi, tapi tanggung jawab lingkungan itu. Yang dikasih pemahaman buat Redu House adalah bagaimana kita sebenarnya mengefisiensi bahan buat lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Makanya ada beberapa klien yang emang bukan karena mereka nggak punya duit memakai Redu House, tapi karena pemahamannya, betul, mindsetnya ya. mindset tentang arsitektur lingkungan. Berarti Mas Indra juga mempelajari tentang material ya, material Betul. bahan bangunan. Betul. Berarti kan harus paham nih gitu Ya. kan, material-material apa saja yang dipilih untuk pembangunan konsep rumah Betul. Redu House ini. Karena arsitektur itu terkait sama material. Jadi kalau kita nggak pernah memahami benar-benar material, sejarahnya hulu ke hilir, itu kita nggak akan bisa ngereduce-nya. Oke, kedepannya ini kan Redu House udah pasti house rumah. Ada nggak akan berkembang menjadi bangunan Ya. apa gitu kan? Yang sedang kita riset dan kita pikirkan sekarang itu kita bikin justru kelasnya yang di bawah lagi. Nah, itu sebenarnya sangat mengetuk hati saya karena ketika saya berpikir tentang Redu House itu cuma menjangkau kelas menengah. Tapi yang sangat membutuhkan rumah itu sekarang sebenarnya kelas menengah bawah lagi. Oh, berarti sekarang ada project baru nih ya, Betul. yang tentang membangun rumah, tetap konsepnya Betul. rumah, tetapi untuk yang low. Betul, Ya kan? lagi. Tapi sistemnya beda. Kalau kayak Redu House itu sistemnya artisan, meng-hire arsitek dan mendesain. Tapi ini kita bikin sebuah sistem free fabrikasi yang dibuat di pabrik
yang mengelola orang-orang desa buat membuat redo house, terus dibikin buat masyarakat urban yang harganya sangat terjangkau. Oh ini ya, modul konsep rumah bisa dipindahin Modular, ya, betul, ya kan, bisa knockdown. dipindahin ke knockdown. Jadi rumah itu kita bikin seefisien mungkin ruangnya dan bisa dipindah-pindahkan sehingga orang nggak tergantung pada satu tanah yang kaku. Misalnya mereka malah justru bisa nyewa tanah. Kalau mereka sudah habis nyewa tanahnya, mereka nggak khawatir bangunannya nggak bisa diambil. Ini bisa dipindah lagi. Berapa itu ukurannya untuk bangunannya? Dia di footprint kira-kira tanah 20 meter persegi justru bisa. Jadi meter persegi areanya itu cuma 36 meter persegi. Oh, cuma 36 meter persegi, betul. tapi dia tingkat ya? Iya, 2 lantai. Jadi kalau satu lantai itu 18 meter persegi dikali 2. Berarti ini cocok untuk keluarga sederhana, keluarga Betul, kecil gitu betul. kan, yang mungkin punya konsep milenial yang nggak pakai asisten rumah tangga. Betul. Karena sekarang udah simpel ya semuanya jadi kan. emang kita melihat sebuah pemikiran masa depan bahwa sebenarnya orang itu bisa bekerja dan hidup dengan ruang yang sekecil mungkin. Seperti di Jepang, kalau kita lihat Jepang, mereka paling punya anak satu atau nggak punya anak, tapi mereka bisa tinggal dalam satu kompon yang kecil. Sehingga pertumbuhan penduduk yang tinggi itu bisa diwadahi dengan rumah-rumah yang kecil dan banyak. Nah, Berarti ini kira-kira sebenarnya begitu. bisa konsep jadi untuk rumah, kan di Jakarta mahal banget ya, betul. tanah mahal, Betul. apalagi udah ada bangunannya gitu kan, mahal banget. Jadi ini sebenarnya bisa jadi konsep seperti itu ya. Ya, karena tanah di Jakarta tahu sendiri pasti naik terus dan naik terus. Nah, kita bisa tetap punya tanah di Jakarta tapi dengan dimensi yang lebih kecil. Sehingga cost buat beli tanahnya juga kecil. Ini bisa juga nih solusi-solusi untuk orang-orang yang kurang mampu gitu Betul. kan, dengan harganya tadi berapa Mas? Cuman 150 juta. 150 juta. Mungkin nanti ke depannya bisa bisa jual di toko-toko e-commerce Betul. gitu kan. Jadi, 150 juta bisa pakai cicilan ini, cicilan itu gitu kan. Kerja sama-sama bank mungkin nanti Betul. bisa Mas. Patokan kita justru seharga mobil. Ketika orang bisa berlomba-lomba banyak beli mobil, pasti mereka juga bisa beli rumah, dan rumah itu di masa depan adalah prioritas. Karena harganya naik terus gitu loh, dan kita butuh rumah buat kita tinggal sehari-hari. Lebih butuh rumah daripada mobil. Ya, pertanyaannya selanjutnya adalah biasanya untuk redo house itu apakah desain baru, maksudnya bangunan baru, ataukah bisa dilakukan untuk renovasi? Sejauh ini masih bangunan baru, tapi kedepannya memungkinkan buat renovasi tapi cara berpikirnya beda lagi. Kalau kita berpikir tentang renovasi, artinya kita bagaimana memaksimalkan bangunan lama jadi sebuah energi baru yang diterapkan lagi di rumahnya. Kedepannya nih apa yang Mas Kibo harapkan gitu, dan apa planningnya gitu untuk kedepannya? Pasti saya selalu saya fokus terutama dibuat di kelas menengah ya, dan bagaimana mengembangkan perumahan buat seluruh rakyat Indonesia sih sebenarnya. Mimpinya seperti itu, kebutuhan pangan yang dikelola gitu. Jadi memang tadi konsep yang 150 juta rumah itu bisa dideliver ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia justru. Gitu kan. Jadi bisa orang dari manapun Betul. dia bisa beli. Nah, masalah berikutnya adalah ke depan itu bagaimana ketimpangan antara kota dan desa gitu. Di kota rakyat-rakyat tumbuh butuh rumah, sementara di desa orang kehilangan butuh banyak pekerjaan. Mimpi saya di Redo House ke depan adalah bagaimana sebenarnya rumah itu bisa diproduksi di desa dan dimanfaatkan buat masyarakat kota. Jadi ada dua sisi urban dan suburban yang saling ketergantungan, saling mutual. Oke, Kira-kira jadi begitu. jadi bisa memberikan lapangan pekerjaan baru juga buat masyarakat di Betul. desa, dan mereka tidak harus mempunyai ekspektasi kalau mau bekerja ya udah saya ke Jakarta atau Iya, ke atau ke kota Ke besar. kota. Nah, Tapi dia di tempat dia pun Betul. bisa. Dulu kan seperti itu, bahwa kita bekerja, orang-orang desa bekerja di kota, jadi kesemrautan kota terjadi di situ. Tapi mereka nggak harus meninggalkan keluarga dan tempat mereka. Mereka bisa bangun, kalau prefab kan kita bisa bangun di daerah manapun, tinggal kita deliver. Kira-kira begitu. Ini konsep yang besar nih ya kan, Betul. konsep yang besar yang semoga bisa cepat terlaksana. Amin, gitu pelan-pelan. kan. Mas, di saat menjalankan bisnis ini atau konsep Redo House ini, kendala apa sih yang dihadapi? Kendala sebenarnya adalah mindset. Bagaimana sebenarnya kita mengedukasi masyarakat buat menuju ke arah sini. Karena nggak banyak, meskipun banyak masyarakat yang udah teredukasi, tapi
banyak juga masyarakat sebenarnya prioritasnya bukan ke rumah. Nah, saya justru mendorong masyarakat itu supaya kita berfokus ke rumah, sehingga rumah bisa seefisien mungkin dan buat kebutuhan lainnya justru malah bisa ditingkatkan. Gitu. Kira-kira begitu. Ini konsep apakah gampang diterima sama kliennya Mas Ibu selama ini gitu kan? Atau ada pertentangan atau banyak pertanyaan? Ini konsep apa sih gitu? Seperti apa sih selama ini pengalamannya? Awal-awal sulit karena nggak ada bangunan yang terbangun. Ketika ada bangunan yang terbangun, kita ajak klien langsung buat lihat, mereka bisa merasakan sebenarnya dampaknya seperti apa dan enaknya ruangnya seperti apa gitu loh. Karena arsitektur itu nggak bicara tentang visual aja, tapi kalau kita cerita tentang gambar segala macam, mereka kan nggak bisa bayangin. Contohnya udara. Kita di dalam foto itu kita nggak bisa ngerasain udara. Padahal di sistem arsitektur reduksi, kita mereduksi AC dan kita mendesain sirkulasi udara yang baik. Nah, itu yang nggak dirasakan. Makanya ketika klien-klien saya belum bisa menerima, saya ajak langsung ke proyek-proyek Redu House buat mereka merasakan langsung. Ketika tadi ngomongin udara gitu kan, berarti kan udara bisa masuk sehingga bisa meredus AC segala macam. Berarti itu berhubungan sama nyamuk. Ya. Indonesia tuh negara tropis, nyamuknya banyak, gitu kan. Nah itu gimana gitu kan? Maksudnya kalau terbuka seperti itu, berarti untuk nyamuk juga lebih gampang untuk masuk. Itu solusinya seperti apa? Jadi gini, sebenarnya kita harus lihat dulu, nyamuk itu masuk ke tempat nyaman di tempat kita itu karena sirkulasi udara nggak lancar. Nah, ketika kita mendesain sirkulasi udara yang baik, nyamuk itu jadi nggak bisa punya area terbang yang baik juga. Jadi mereka nggak bisa ngendap di suatu ruang yang secara tertentu ya. Nah, Reduas itu kita mendesain sebuah sirkulasi udara yang baik. Ketika kalau kita datang ke Reduas itu emang sirkulasi udaranya bergerak banget. Jadi nyamuk cenderung nggak suka di area yang anginnya gede gitu. Kira-kira gitu. Intinya berarti sebenarnya si Radio House ini adalah kembali ke basic ya? Ya, kembali Jadi ke basic. Kembali ke harfiahnya. Ketika si semen fungsinya adalah untuk dinding, ya sudah gitu kan. Ketika plumbing fungsinya buat ini ya sudah gitu, nggak usah di cover apa segala macam. Sebenarnya konsepnya kalau saya boleh ini itu adalah kembali ke asal muasal produk ini dibuat untuk apa gitu ya. Mungkin bisa disimpulkan adalah tentang kewajaran. Jadi bagaimana kita bersikap wajar aja. Kalau memang dinding nggak perlu didekorasi ya nggak perlu. Kita sewajarnya aja bekerja gitu loh. Sekarang saya mau nanya terkait dengan si Redu House ini, paling cocok itu diaplikasikan atau dibangun di mana? Ada kriteria tempat nggak yang paling pas? Sebenarnya karena dia modular, bisa diaplikasikan di mana aja. Cuman yang paling possible dan paling banyak menyelesaikan masalah adalah dia dibangun di area urban yang dimana tanahnya kecil-kecil. Nah, Jakarta, itu jadi banyak menyelesaikan banyak masalah. Bisa dibangun di Jogja, tapi di Jogja kan harga rumah nggak mahal. Tapi kalau ketika di Jakarta dibandingkan dengan pertumbuhan harga rumah yang gila-gilaan, sangat possible gitu. Kira-kira. Oke. Sebenarnya agak sensitif nih ya persepsinya. Kalau kita bangun rumah itu ya udah ke kontraktor aja, udah diiniin semuanya gitu kan. Kalau kita ke arsitek mahal. Itu nanggapinya gimana Mas? Nah, begini, arsitek itu biayanya sebenarnya komponen yang proporsi yang nggak gede di bangunan. Karena ketika kita bilang membangun rumah, itu tuh ada biaya konstruksi yang besar. Nah, bagaimana sebenarnya dengan kita menggunakan arsitek ini, kita membuat biaya konstruksi itu jadi lebih efisien. Kalau kita lihat secara perspektifnya secara general, biaya arsitek itu cuma sedikit kok Mbak dari keseluruhannya gitu loh. Berarti sebenarnya arsitek itu bekerja atau berfungsi bukan hanya untuk mendesain, tetapi dia juga memilih material yang cocok sehingga bisa meminimalisir untuk pemilihan materialnya. Jadi lebih ke kontrol. Kadang kan kalau kita ngebangun rumah, kita udah budgetnya 100 juta, tiba-tiba jadi 150 juta, 200 juta gitu kan, karena tidak diplanningkan dari awal. Saya rasa fungsi arsitek seperti itu, karena ada fungsi planning di sana. Bagaimana kita mengawal pemilik rumah supaya bisa menghasilkan rumah yang sesuai budgetnya mereka dan mengawal sampai selesai. Jadi persepsinya sekarang harus dirubah nih. Jadi kalau kita pengen mengirit biaya pembangunan rumah, kita harus memplanningkannya. Contoh dengan keuangan. Kalau kita mau membuat
efisiensi cost kita harus memplanning. Memplanning. Berarti kan ke planner keuangan. Betul. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita mau membangun rumah atau apapun itulah yang kita bangun, kita harus memplanningkannya dulu nih agar di saat kita menjalankannya itu costnya nggak acak-acakan kemana-mana gitu. Betul. Kan, datanglah ke arsitek. Kira-kira begitu. Ya sama kayak tadi ke planning ya. Kita memang bayar agak sedikit mahal di planning, tapi kita mendapatkan sebuah kebenaran, sebuah keputusan-keputusan yang tepat. Begitu juga di arsitektur. Dan akan ada diskusi dulu di situ ya. Betul. Jadi kalau misalkan nanti kan sudah datang proposalnya nih ke klien, wah ini apa ini? Kenapa bisa begini? Betul. Bisa ada diredus dulu apa segala macam. Jadi estimasinya itu malah jadi lebih gampang kehitung ya. Gampang dan disiplin dan juga terkontrol. Kalau dari sisi renovasi nih Mas, kalau misalkan bangun awal kan udah bisa nih kita ini gitu kan. Tapi dari sisi renovasi Mas, apalagi renovasi yang rumahnya udah lama, itu kendalanya seperti apa sih biasanya? Renovasi justru hal yang sangat sulit karena kalau di Redo House kita sudah paham apa aja yang mau kita pakai, apa aja modul yang kita pakai, tapi buat renovasi kita harus mempelajari lagi bagaimana sebenarnya potensi terbaik dari rumah itu, potensi yang paling efisien dari rumah itu gitu. Jadi sebenarnya memungkinkan, tapi emang effortnya lebih gede karena kita menstudi ulang rumah itu kira-kira yang bisa dipakai lagi apa, yang bisa buat lagi efisien apa, jangan-jangan malah justru sebagian dirobohin malah justru lebih efisien. Kira-kira gitu. Nah, fungsi arsitek saya rasa di situ. Dia bagaimana disiplin ilmunya menyerap semua informasi dan memberikan keputusan-keputusan yang tepat yang lebih efisien. Karena kan kayak misalkan contoh nih kita kan yang udah punya, misalkan kita sudah punya rumah. Betul. Terus kalau misalkan kita udah berantakan apa segala macam, kalau mau pindah rumah kan beli lagi kan cost jauh lebih tinggi. Betul. Gitu kan. Yang jadi problem itu terkadang arsitek suka nggak mau kalau misalkan ngerjain kerjaan renovasi gitu kan. Karena mungkin ya itu ya, misalnya harus mempelajari lagi. Betul, emang situasinya sangat sulit dan juga kan arsitek ada idealisme biasanya. Mereka tujuannya, ya banyak sekarang arsitek tujuannya adalah membuat bangunan yang bagus, tapi nggak bikin bangunan yang menyelesaikan masalah. Nah, yang saya pengen ganti perspektifnya adalah kita arsitek itu bertanggung jawab bikin bangunan yang menyelesaikan masalah, bukan justru menambah masalah atau justru mementingkan ego estetiknya arsitek. Berarti arsitek itu sebenarnya memberikan solusi. Betul. Jadi bukan hanya membangun, identiknya kan ya arsitek yang mendesain. Betul. Arsitek sama dengan desain. Betul. Gitu kan. Jadi ada dua perbedaan ya, arsitek sebagai dekorator, kayak stylist lah. Ada fashion designer yang sebagai stylist atau perancang bangunan. Perancang bangunan itulah yang kita harus mendesain. Nah, desain itu kan nggak melulu tentang estetika, tapi bagaimana fungsi bekerja. Kira-kira gitu. Oke. Budget. Kalau tadi kan kalau yang planning ke depannya adalah membuat rumah modular yang bisa dipindah-pindah. Tapi kalau yang budget nih kira-kira kisarannya kalau orang awam yang baru mau bikin rumah Redo House itu kisaran berapa sih budget yang harus dia siapkan? Nah, harus ngelihat juga rumah konvensional berapa dan Redo House berapa. Kalau rumah konvensional itu sangat sulit kita mendapatkan harga di bawah 5 juta per meter persegi. Sulit banget karena sistemnya yang nggak benar segala macam. Nah, kalau di Redo House itu kita bisa menjamin kira-kira rumah bisa di bawah 5 juta per meter persegi. Kira-kira 4 jutaan per meter lah. Oh, sekitar 4 jutaan per meter persegi ya? Jadi bisa dibilang efisiensi 30% dari rumah konvensional. Oh, ini balik lagi nih ke awal nih, saya mau tahu nih, kiblatnya nih Redo House-nya sampai akhirnya kepikiran gitu Mas Kibo tuh dari mana sih? Sebenarnya banyak kiblatnya sendiri ke Jepang, tapi Jepang itu sendiri sebenarnya kiblatnya kan Eropa. Bagaimana efisiensi pada masa revolusi industri itu berkembang di arsitektur Jepang. Tapi bagaimana di Jepang justru melihat nilai-nilai lokal yang terkandung di Jepang. Bagaimana mereka hidup terbiasa dengan efisiensi, disiplin segala macam. Nah, itu yang saya pengen terapkan di Indonesia dengan culture-nya kita sekarang. Tapi kan kalau melihat seperti itu lagi kan gaya hidupnya berbeda. Betul. Habitnya berbeda. Betul. Antara di Jepang dan di sini. Ya. Menurut Mas konsep ini minimalis ini di Jepang Mas segala sesuatu yang minimalis gitu kan. Di Indonesia apakah bisa diterima dan seberapa besar kansnya ini bisa diterima di Indonesia? Saya rasa bisa. Yang beda Jepang sama di Indonesia atau di Eropa itu adalah Indonesia ini hidup tuh sangat tergantung sama alam, udah terbiasa. Mereka punya tanggung jawab terhadap alam. Beda banget serasa tanggung jawab orang Indonesia itu terhadap alam karena emang gitu ya. Jadi mereka dari dulu kan sebelum agama datang mereka emang sehari-harinya adalah kehidupan tentang dia dan alam gitu loh. Jadi sebenarnya potensinya adalah bagaimana sebenarnya mengajak masyarakat buat bertanggung jawab lagi terhadap alam. Dari situlah kita mulai mereduksi.
Jadi mereduksi ini bukan sekedar buat cari efisiensi, tapi sebuah cara untuk kita melihat sebuah kegiatan yang bertanggung jawab dari pembangunan rumah. Oke. Kira-kira begitu. Dari pembicaraan kita yang sudah panjang terkait dengan redo house dan sebagainya, saya mau nanya, mimpi. Mimpi Mas Cibo tuh dulu apa? Dan mimpi kedepannya yang mau dicapai itu apa? Dulu saya bercita-cita tuh jadi scientist. Dulu cita-citanya itulah, pengen dapat Nobel Science. Itu sesuatu hal yang tidak common ya. Dulu kan orang kalau cita-cita mau jadi apa? Mau jadi dokter, insinyur, saintis loh. Betul. Jadi emang kita di keluarga itu terbiasa di mindset kan bahwa hidup cuma sekali, lu harus mencipta sesuatu atau mengabdi. Ibu saya seorang bidan, mengabdi terhadap lingkungan, mengabdi terhadap kesehatan. Bapak saya itu berkarya juga, dia atlet catur gitu-gitu. Nah, kita tuh udah terbiasa dari awal itu ya kalau hidup tuh harus buat bermanfaat buat orang lain. Nah, mimpi saya ke depannya itu justru saya ngelihat tentang rumah, karena nggak semua orang bisa dapat rumah yang layak dan baik gitu loh. Itu ketika saya berpikir itu ketika mengalami masalah di dalam keluarga saya, ketika kita itu keluarga baru bisa punya rumah tuh umur 50 tahun. Jadi dulu ngontrak karena ibu saya bidan, jadi harus ngontrak buat bikin klinik. Jadi dia pindah-pindah sesuai dengan pasiennya di mana. Nah, baru bisa menabung itu umur 50 baru bisa punya rumah. Nah, bayangin generasi sekarang kalau menerima nggak bisa memplanning itu dari awal, itu bakal sulit buat punya rumah. Berarti segala sesuatunya itu yang terjadi akhirnya muncullah si redo house ini sebenarnya dari pengalaman pribadi. Betul. Iya benar. Jadi memang di Indonesia itu banyak orang yang karena beli rumah mahal, betul, beli rumah susah atau gitu kan. ditunda-tunda. Kalau ibu saya dulu ditunda-tunda, ya nggak apa-apa lah, nyewa aja dulu nyewa. Tapi kalau dihitung-hitung nyewa selama hampir dia umur 50 tahun tuh bisa beli 2 rumah. Jadi bagaimana kita mendorong orang supaya tanggap terhadap planning, tanggap terhadap rencana yang baik gitu, prioritas dan segala macam. Nah, itulah saya dorong buat kelas menengah, ayo prioritaskan buat punya rumah dulu. Baru selanjutnya kalau sudah punya rumah kan aman. Karena rumah tuh bergerak terus harganya kan, kira-kira gitu. Untuk membangun mimpi yang tadi membuat rumah yang murah untuk banyak orang, itu apakah Mas berdiri sendiri ataukah ada yang membantu ataukah dari pemerintah pun support atau seperti apa? Pemerintah pasti support. Waktu itu saya mengajukan tentang proposal redo house pun juga ditanggapi pemerintah dengan bantuan ya tadi dengan Becraft. Nah, sebenarnya mimpi saya ke depan itu dan mimpi saya dulu tuh kayaknya sekarang udah mulai terkait. Kenapa? Karena dulu mimpi saya sebagai saintis dapat Nobel Science. Sekarang saya justru menemukan banyak hal tentang bagaimana menciptakan rumah. Jadi itu membuat saya selalu bersemangat buat menemukan sesuatu solusi buat masyarakat menengah kira-kira. Kalau saya boleh mengambil kesimpulan nih Mas, arsitek itu adalah orang yang membantu atau memplanningkan untuk membuat suatu bangunan lebih efisien. Ya. Jadi sebenarnya kita menggunakan arsitek itu bukan hanya untuk keindahan, tetapi adalah untuk meminimalisir pembiayaan kita menjadi tidak jadi lebih bengkak dan tidak terplanning. Jadi intinya arsitek itu seperti itu. Jadi image-nya kan kita rubah nih, gitu kan. Terus yang kedua terkait dengan redo house ini merupakan konsep untuk kembali ke basic. Jadi kalau harfiahnya fungsi dari material itu adalah untuk A, maka gunakanlah untuk A. Jadi dari sisi redusnya itu bisa kita dapatkan adalah dari situ. Bener nggak Mas? Jadi melihat potensi material lebih maksimal lagi. Lebih maksimal lagi gitu kan. Jadi sisi konsepnya itu sebenarnya simpel banget, bukan dilihat dari perhitungan lah atau apa enggak, tetapi adalah awal basicnya banget itu adalah kita mengembalikan material ke harfiahnya. Tentang kewajaran. Jadi kita berbicara di sini tentang kewajaran, tetapi tidak lupa juga tentang keindahan. Karena ada arsitek yang bermain di sini, mendesain rumah itu lebih bagus. Kalau saya bilang keindahan dari kewajaran. Keindahan dari kewajaran. Jadi keyword kita hari ini keindahan dari kewajaran. Iya kan? Thank you Mas Indra. Ada yang mau disampaikan lagi? Saya kira nanti bisa dilihat di videonya, menarik banget
harus lihat sampai akhir. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa di komen. Nanti kita langsung tanya ke narasumbernya, nanti langsung kita jawab. Thank you banget buat waktunya. Sama-sama, Mbak. Sampai ketemu lagi. Semoga kita ada waktu untuk jalan-jalan ke luar negeri bareng lagi. Amin. Terima Ya kasih. kan? Thank you, terima Sama-sama. kasih.